Kembali bersama Fakta 62 Weekend. Sadar tak sadar pemirsa, mengkonsumsi gula sehari-hari bisa bikin kecanduan. Kecanduan gula kronis bisa sebabkan gangguan makan hingga perubahan perilaku. Dari mulai hulu, gula jelas punya banyak cerita. Dari yang memang rasa yang paling banyak disuka, sampai si manis gula pun jadi latar sebuah film horor berjudul Pabrik Gula, yang tak lama lagi akan segera tayang di layar sinema. Ada banyak fakta-fakta yang tersimpan dari rasa manisnya. Si pembuat suasana hati sedih berubah bahagia, keunikan, misteri, kesehatan, sampai budaya terkait gula. Seolah memberi energi plus semangat, rasa manisnya memberikan energi ke otak saat sedang stres. Karena otak membutuhkan 12 energi tambahan. Dan mengkonsumsi makanan atau minuman manis adalah sumber karbohidrat paling sederhana yang dapat digunakan dengan cepat oleh otak untuk mendapatkan energi. Namun di balik rasa manisnya pun juga menyimpan bahaya. Layaknya pisau bermata dua, gula yang menghasilkan rasa manis juga berpotensi timbulkan penyakit pada tubuh. Gula dalam makanan dan minuman manis banyak terdapat dalam bentuk olahan, sehingga bentuk asli gula sudah tidak lagi terlihat. Seperti favorit para pekerja kantoran, kopi kekinian beserta pemanis sesuai selera, bisa vanila, karamel, atau gula aren. Sebagai mood booster melewati padatnya rutinitas kerja dari pagi hingga sore hari. Rasa manis jadi idola nyaris semua kalangan usia. Bahkan pada anak-anak seperti permen, coklat, hingga susu kotak berasa manis jadi yang paling disuka. Minuman makanan manis memang sulit dihindari. Jadi kebiasaan dan seolah membuat ketagihan karena pastinya memanjakan lidah. Tapi awas pemirsa, karena kalau berlebihan bisa banyak bahayanya. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung gula, itu akan menstimulasi sistem reward di otak. Sistem reward di otak ini adalah suatu experience yang menyenangkan untuk otak, jadi dopamin naik. Mencari sensasi itu lagi gitu. Jadi ketika sekali makan gula, pengen lagi. Itu mereka bisa menunjukkan gejala-gejala kayak pusing, moodnya jelek, terus performance di tempat kerjanya turun. Jadi rasanya sih masih mungkin untuk gula itu sampai seadiktif obat-obatan sih memang. Faktanya, asupan gula setiap hari sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan adalah maksimal 50 gram atau takaran 4 sendok makan per hari. Biasanya kan kita konsumsi makanan dan minuman yang manis itu di luar makanan utama kan. Nah kalau total kalorinya berlebih maka nanti akan mempengaruhi berat badan kita. Si berat badan berlebih, jadi bisa jadi chubby yang tadi disebutkan. Terus untuk efeknya ke jerawat bisa juga karena kita kalau makan manis kadar gula darah kita akan naik dengan cepat. Gak cuma orang dewasa, perlu juga bagi anak untuk mulai membatasi konsumsi gula setiap harinya. Karena jika terbiasa mengonsumsi banyak gula sejak kecil, secara tidak langsung tubuh akan ketagihan. Gula bakal menjadi bahan bakar sel-sel dalam otak dan imbasnya bosan dan gelisah jika tak mengkonsumsi sesuatu yang manis dari gula. Kalau ketika kecil sudah terbiasa makan makanan yang manis, maka nanti habit itu akan sulit dihilangkan ketika dewasa karena dia udah terbiasa dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko naik berat badan, risiko penyakit diabetes, risiko penyakit yang lainnya itu juga meningkat kalau misal konsumsi gulanya dari kecil tuh udah tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Permenkes nomor 30 tahun 2013 telah mengatur kewajiban badan usaha untuk mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mengetahui berapa jumlah asupan gula harian yang telah dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan.